Baik, selamat siang menjelang sore. Kembali di praktikum pemrograman berorientasi objek. Kelas C ini ya, pertemuan yang ketiga. Jadi untuk pertemuan ini kita akan kembali mendalami kemarin copy constructor, kemudian yang penggunaan keyword private, public, protected di dalam kelas untuk menyatakan hak akses bagi atribut-atribut ataupun method yang ada di kelas tersebut. Nah, kemudian bagaimana cara mengaksesnya? Jadi nanti akan kita bahas dalam bentuk praktikum tentunya ya. Oke. Saya close dulu pretestnya. Kita akan mulai praktikumnya. Silakan dibuat ini projectnya. Nama projectnya adalah praktikum 3. Ya. Sudah? Saya delete dulu biar gampang ya. Oke, jadi kita buat project, nama projectnya adalah praktikum 3. Kalian simpan dalam sebuah folder gitu ya, biar gampang ya. Kemudian silakan di dalam source-nya ini kita buat new package PBO praktikum 3. Sudah? Halo? Udah? Nah, sekarang kita buat new Java class. Kita kasih nama kelasnya hero seperti yang kemarin-kemarin ya. Public class hero. Kemudian kita siapkan lagi sebuah kelas, kita kasih nama main. Ini nanti yang akan dijalankan. Jadi sekarang di dalam package PBO praktikum 3 ada kelas hero dan kelas main. Sampai sini cukup jelas ya? Jelas ya. Nah, seperti biasa kita lanjutkan. Kita buat di sini. Bentar ya, saya tutup dulu magnifiernya. Kita view dalam presentation mode aja biar gede. Nah, kita buat kelas hero. Kali ini kita kasih keyword-keyword untuk atributnya. Jadi kita kasih dia punya atribut nama yang adalah private ya. Kemudian dia ada atribut max HP yang adalah private, kemudian integer HP adalah private juga. Lalu kita beri di sini atribut damage dan XP. Ini penggunaannya nanti akan dijelaskan. Nah, sekarang kita buat konstruktornya. Jadi misalkan kita mau mengkonstruk ya. Karena semua ini atribut ini kita set private. Ya, berarti satu-satunya cara untuk mengisi ini harus kita buat pintunya. Paham ya? Seperti yang minggu lalu sudah saya jelaskan ya. Kenapa atribut itu kita buat private, supaya nanti jelas pintu masuk dan keluar untuk mengubah value dari atribut tersebut itu kita yang tentukan. Bukan, tidak bisa programmer lain atau coder atau lainnya itu tidak bisa sembarangan meset atribut yang ada dalam kelas yang kita buat dengan cara misalkan dia mau bikin misalnya hero titik
max HP sama dengan bla bla bla, ini nggak bisa gitu ya, karena kita buat private. Jadi harus ada di dalam kelasnya ini. Ya. Sekarang kita buat konstruktor. Misalnya nih, Pak, kalau orang mau bikin suatu hero ya dengan menginputkan namanya saja. Nah, inputin namanya aja. Kemudian nanti sisanya kita buat suatu value standar, value default setiap kali sebuah hero baru dibuat, yaitu punya maksimum HP 100, punya HP yang sekarang 100 juga ya kan, karena baru dibuat dia ya, belum kena apa-apa. Kemudian kalau dia baru dibuat, hero baru dibuat, damage-nya 10 karena dia masih pakai tangan kosong gitu ya ibaratnya ya. Kemudian XP-nya 0 karena baru ya. Sampai sini jelas nggak? Sampai sini jelas ya. Jadi kita sudah membuat atribut-atribut private, kemudian kita sudah bikin pintu masuk untuk membuat atau mengisi atribut ini. Pintu masuknya berupa konstruktor ini sekarang. Nah, kemudian pintu keluarnya belum ada, Pak. Gimana kalau mau? Udah, sekarang kita buat public void print hero. Di pintu keluar nih, kita print nama, ya kan? Kita print XP. Nah, kemudian inilah enaknya kalau kita punya pintu masuk dan pintu keluar, kita bisa atur bagaimana cara menampilkan atau mengeluarkan dari atribut tadi. Kita misalnya mau percantik nih HP-nya nih. HP-nya dia ini kita bikin cantik. Yaitu kita bikin HP, kemudian dikasih tanda garis miring, next. Jadi nanti misalnya HP-nya 100, max HP 100 jadi 100 gitu. Kalau misalnya dia udah jadi 80 per 100. Keluar, kita bisa tahu max HP dengan HP-nya. Nah, kemudian kita bisa damage, kita bisa atur damage. Oke, udah cukup jelas ya. Sekarang kalau kita kita navigate ke class main-nya, kita bisa buat hero. Nah, hero player 1 sama dengan new hero, kasih nama doang, Johnny. Kita cuma tinggal kasih namanya, sisanya diisi oleh konstruktornya. Kemudian kita coba print hero, kita run. Keluar kan? Jadi gini ya tampilannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan mengenai konstruktor sebagai pintu masuk, kemudian printer ini sebagai pintu keluar. Nggak ada ya? Nah, kemudian ada muncul pertanyaan, Pak, kalau HP-nya hero ini kita buat supaya kita buat private, berarti dia nggak bisa mati dong, Pak, karena HP-nya 100 terus. Gimana caranya ini? Kalau minggu lalu sudah belajar namanya getter dan setter ya kan? Minggu lalu sudah belajar getter dan setter. Getter dan setter itu adalah langkah awal dalam membuat pintu. Jadi getter itu pintu masuknya, getter itu pintu keluarnya untuk mendisplay atau mengambil value. Kemudian setter itu adalah pintu masuknya untuk mengset atau mengisi nilai value dari suatu atribut, ya kan? Nah, sekarang saya mau mengenalkan yang dinamakan dengan public access method. Jadi kita buat namanya public access method atau PAM. Nah, public access method ini apa? Public access method ini adalah method yang sifatnya public dan fungsinya adalah sebagai pintu untuk mengakses atau mengubah value dari dalam kelas yang kita buat.
Contoh, saya mau ngurangi HP-nya ini. Saya bikin public access method namanya public void take damage yang menerima inputan damage diterima. Ya, bingung. Nah, tugasnya ini adalah mengurangi HP sesuai dengan damage yang diterima. Nah, ini kita sudah membuat suatu public access method. Kenapa dinamakan public access method? Karena aksesnya public dan dia berupa method. Paham ya? Jadi sekarang kalau misalkan bentar ya, saya keluar dari presentation mode dulu, saya bikin split right biar enak ya. View presentation mode. Nah, biar gampang ya. Sekarang kalau misalnya di sebelah kanan ini saya buat misalnya player 1 take damage 20 kan? Kemudian kita player 1 print hero. Sekarang kita run. Kira-kira keluarnya gimana? HP-nya Joni berkurang jadi 80/100. Ya kan? Cuma ini masih jelek-jeleknya apa ini? Gak ada tulisan apa-apa Pak ketika dia take damage. Kita tidak tahu bahwa player 1 ini take damage. Maka di dalam public access method take damage ini kita bisa kasih nama menerima terkena damage sebesar, ini saya terkena damage sebesar damage diterima. Jadi kita bisa run lagi. Sekarang sudah ada pesannya, Joni terkena damage sebesar 20. Kurang jelas Pak, saya kasih gini aja. Nah, ini ya, biar lebih jelas. Ada actionnya, jebret. Nah, oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi sekarang kita sudah buat ini nama Joni XP bla 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 bla. Demikian juga dalam konstruktor ini kita bisa kasih pesan ya. Misalnya hero baru telah dibuat bernama telah dibuat. Jadi sekarang setiap kita run ada pesan, hero baru bernama Joni telah dibuat, nama Joni XP 0 bla bla bla. Ini yang ini bukan keluar dari konstruktornya tapi keluar dari print hero. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi kita buat ini atribut-atribut ini private, kemudian kita buat aksesnya, yaitu kita buat pintunya. Dengan sebuah konstruktor kita bisa set value-value yang tadinya private ini kita isi. Tanpa kita bisa mengisi di sini misalnya player 1 HP sama dengan 0 kayak gini, nggak bisa ya. Kenapa? Karena HP as private access. Nah, inilah keuntungan dari menggunakan object oriented programming. Kita bisa membuat suatu enkapsulasi, suatu kelas gini, kemudian kita bisa sembunyikan informasi-informasi yang tidak penting bagi main program, ya. Kita bisa kasih main program ini, kita bisa kasih pintu untuk keluar masuk. Ini, HP bisa dirubah Pak. Oke. Dan seterusnya.
Oke, sampai sini ada pertanyaan, bisa diikuti, coba diketik sebentar, dibikin. Saya berikan ke Google Classroom kalian ya, biar gampang ya. Yang ininya ya. Kelas C kan ya. Saya taruh di Google Classroom. Kalau kalian yang malas ngetik mau copas, ada kelas hero-nya sudah saya buat di sini. Oke. Baik, kita bisa lanjut materinya. Baik, cukup jelas semuanya? Kalau ada yang dibingungkan silakan nanya ya. Kalau enggak nanti makin ke belakang makin kesasar. Pak, boleh nanya kok Google Classroom-nya ya? Google Classroom-nya Pak Stefanus. Oh, iya. Yang ini nih. PBOC. Belum masuk Pak saya, Pak. Soalnya kapan Pak? Iya. Kasih Pak. Ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Kabarnya. Kita lanjutkan ya. Sekarang kita punya bawa ke sini. Sekarang kita lanjutkan ya. Jadi kita sudah bikin ini, saya sudah mengenalkan namanya public access method. Ini adalah method yang dibuat untuk mengakses hal-hal yang bersifat private dalam kelas. Jadi ini kita yang atur sebagai kita pembuat kelas. Kita buat sendiri pintunya apa yang mau kita berikan kepada programmer lain, karena kalian kerja nggak mungkin sendirian. Kalau ya bisa sih sendirian, maksudnya 80% kalian kerja akan dalam tim gitu ya. Kalau semua sudah jelas dalam desainnya, ini tim kalian gitu. Hero sudah gimana caranya untuk ngurangi HP hero? Oh, saya sudah buat method take damage. Kamu tinggal masukkan aja kena damage berapa, itu akan ngurangi HP. Paham ya sampai sekarang ya? Itulah enaknya kita buat private dan ada akses. Jadi jelas. Satu-satunya cara untuk mengurangi HP hero adalah dengan cara kena damage. Tidak mungkin teredit secara tidak sengaja, ataupun misalkan di-set secara tidak sengaja. Kenapa? Karena nggak ada setternya untuk HP. Nggak ada set HP kan? Ya, paham ya? Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita mau buat dia berinteraksi dengan hero lain? Nah, ini saya akan ngulangi lagi pembuatan copy constructor. Jadi saya mau ulangi sedikit di sini pembuatan copy constructor. Karena kemarin ada yang beberapa yang bertanya juga, Pak, copy constructor itu makainya gimana sih? Copy constructor itu sebenarnya hanya menyalin atau membuat objek
yang baru dengan sebagai salinan objek yang lama, tapi dia adalah dua objek yang berbeda. Maksudnya gimana? Jadi misalkan saya mau bikin hero nih. Saya mau bikin hero baru namanya Lisa. Nah, hero player 2 sama dengan new hero Lisa. Kalau saya buat begini, yang terbuat adalah Lisa dengan HP 100 XP 0 damage 10. Tapi Pak, saya nggak mau. Saya maunya ini dalam game ini dia kemudian ketemu companion, dan companionnya itu akan dibuat sama seperti kondisi dia pada saat ketemu. Alias kondisinya si Johnny pada saat ketemu nih HP-nya dia berapa? 80 ya kan? Karena sudah kena damage 20 ya kan? Jadi saya maunya Lisa ini HP-nya 80 juga, XP-nya juga sesuai dengan XP-nya Johnny pada saat ketemu, dan seterusnya. Nah, kita buat copy constructor di sini. Caranya adalah kita buat sebuah constructor yang menerima objek. Paham ya? Kalau konstruktor tadi dia nerima nama sebagai argumennya, copy constructor ini menerima objek hero lain sebagai argumennya. Nah, nanti list nama sama dengan hero lain dot nama, dan seterusnya. This max HP sama dengan hero lain dan max HP. Ya, this HP sama dengan hero lain dot HP, ya kan? This damage sama dengan hero lain dot damage. This XP sama dengan hero lain dot XP. Seperti kalian bisa lihat, IntelliJ ini smart. Jadi ketika kita mau berusaha membuat copy constructor, dia sudah mikir. Ketika kita mengetik this XP sama dengan hero lain, ini ada pilihannya di sini. Tinggal kalian pilih. Oke, dengan gitu, ini sekarang karena kita sudah buat copy constructornya, untuk hero player 2 yang mau kita buat tidak lagi menerima inputan nama Lisa. Bukan tidak lagi ya, maksudnya jangan dibuat dengan menerima inputan nama Lisa, karena ini akan membuat hero yang tidak sama dengan hero sebelumnya. Kita buat nih new hero sama dengan player 1. Nah, kemudian kalau kita mau coba player 2 print hero, kita run. Ya. Ini akan ada player. Wah, Johnny-nya ada 2 sekarang. Nah, tapi ini adalah 2 Johnny yang berbeda. Walaupun pada mulanya dia kembar. Kalau tidak percaya, kita coba nih. Player 1 take damage 20. Nah, harusnya kalau player 1 take damage 20, kita bandingkan, ya kan? Yang ini HP-nya berapa? 60. Yang ini tetap 80. Bener nggak? Nah, ini ada Johnny yang HP-nya 60, ada Johnny yang HP-nya 80. Johnny-nya cloning. Jadi ini adalah fungsi dan kegunaan dari copy constructor, yaitu membuat salinan objek baru pada saat itu sama isinya dengan objek yang lama. Oke. Tapi setelah dibuat, dia adalah 2 objek yang berbeda, yang satu kena damage, yang satu enggak. Ya. Ini saya delete dulu biar enggak. Nah, kemudian Pak, saya sudah copy nih, tapi masa namanya sama-sama Johnny? Berarti anaknya kita buat apa nih di sini nih? Kita buat untuk set nama. Ingat nggak cara bikin setter? Generate setter untuk nama. Oke. Nah, jadi sekarang kita bisa ganti nih. Player 2 set nama Lisa. Kita run. Nah, sekarang ada Johnny, ada Lisa. Wah, ini print hero-nya mepet, Pak. Bisa enak dikit nggak sih? Bisa. Gimana caranya enakinnya?
kita print line aja ya. Nah sekarang ada spasinya ya. Biar enak dikit ya. Oke, sampai sini penggunaan copy constructor. Masihkah bingung atau tidak? Jadi copy constructor ini membuat, ini saya pindahkan di sini. Copy constructor ini membuat hero baru yang kondisinya sama dengan hero lain, ya kan? Pada saat copy constructor ini dipanggil. Jadi dia membuat hero baru yang sama dengan, yang kondisinya sama dengan hero lain ini. Saya mau buat copy constructor tapi langsung input namanya, gimana caranya? Bisa nggak? Mau coba? Gimana? Mana? String nama. One related problem. Apa ini? Oh, keluar di sini. Alah, ini kenapa? Back. Go to. Nah, ini back. Nah. New hero player 1 bisa. Nah. Dengan begini kita sudah bikin this nama sama dengan nama. Enak kan pakai OOP ya? Saya mau buat semuanya kembar dengan si hero lain kecuali namanya, Pak. Namanya kita inputkan baru. Kita run. Jadi sekarang kita sudah buat copy constructor yang menerima value-value ini dari hero lain kecuali namanya yang diterima dari inputan constructornya. Gitu teman-teman. Paham nggak? Paham tidak? Paham, Pak. Paham ya. Paham. Jadi kita buat copy constructor yang modified gitu ya sekarang. Yang tercopy cuman ini, sisanya yang ininya ngambil dari argumen. Oke. Oke. Nah, sekarang nih kan kasihan ini Joni sama Lisa ini, dua-duanya terluka ini. Pak, kita sudah bikin public access method untuk mengurangi HP. Bisa nggak kita buat public access method untuk nambah HP? Bisa nggak? Bisa. Jadi kita buat aduh intelijen. Kadang-kadang pinter, kadang-kadang bego ya. Saya mau tulis di sini loh. Public void get heal. Bukan get heal. Apa ya? Ya get heal lah. Nanti kalau get heal keliru sebagai setter, keliru sebagai getter. Kita ganti apa ya? Enaknya ya. Dapat heal. Ini aja ya. Dapat heal dengan argumen heal. Oke. Nah, enaknya gimana nih? This HP sama dengan this HP ditambah heal. Oke. Nah, Elisa tadi kan kena damage 20 ya. Kenapa kena damage? Bukan kena damage 20. Karena Lisa ini adalah kopian dari Joni, maka si Lisa ini HP-nya cuma 80/100.
Sekarang Joni ini mau kita heal. Lisa ini mau kita heal. Player 2 dapat heal sebanyak 20. Kalau kita run gimana enaknya? Nama Joni nih. Nama Lisa dapat heal 20. HP 100. Kebanyakan Pak, 20 Pak. Ganti jadi 10. Oke. Bisa. Nih. Oke. Jadi di sini juga kelihatan manfaat dari menggunakan OOP. Kita buat akses terhadap HP ini hanya ada 2 cara, yaitu HP-nya berkurang kalau kena damage dan HP-nya bertambah kalau dapat heal. Sampai sini jelas ya. Kegunaannya kita bikin private-privatean ini. Jadi secara programming logic atau secara arsitektur gamenya, secara desain gamenya, ini menjadi suatu desain yang baik. Jadi kalian tidak buat di sini, misalnya saya buat di fungsi di sini Pak, public void fungsi baru ini mendamage ini misalnya, menerima hero, kemudian bla bla bla, terlalu susah ngapain? Di sini kemudian nanti ngeset player 2 HP sama dengan player 2 HP dikurangi jumlah damage diterima. Ituannya masukin di sini aja gitu ya. Paham ya? Ini sebagai public access method untuk merubah HP-nya. Programmer lain kalau mau membantu kita membuat game ini, dia akan tahu bahwa oke, satu-satunya cara untuk mengurangi HP adalah take damage. Satu-satunya cara untuk menambah HP adalah dapat heal. Tidak ada cara lain. Kecuali kita buat hero baru atau kita copy constructor dari hero yang sudah ada. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Atau saya terlalu cepat atau bagaimana? Silakan dibuat. Coba. Oh, belum ada pemberitahuannya, Pak. Sudah, kita buat pemberitahuannya. List nama. Disembuhkan sebesar heal. Nah, ini Pak, ini damage diterima. Kenapa ini nggak heal diterima? Boleh. Biar konsisten ya. Jadi orang atau jangankan orang lain, kita sendiri 2 bulan kemudian baca coding ini mungkin udah lupa. Ya. Jadi biar konsisten. Damage diterima, heal diterima. Langsung ditiru. Sambil diresapi, mungkin ada yang bingung. Dari 53 orang semua nggak bingung, yakin?
Oke, jadi inilah yang disebut dengan enkapsulasi, information hiding. Jargon-jargonnya gitu kalau jargon OP ya, enkapsulasi, information hiding. Yang dimaksud information hiding itu gimana? Ya, information untuk HP-nya ini sendiri di hide gitu kan. Untuk mengubah HP-nya hanya ada 2 cara. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan nih kita naikkan satu level lagi nih. Tingkat kesulitannya. Kita naikkan satu level lagi nih. Sekarang bagaimana kalau aturannya? Yang bisa melakukan heal terhadap hero hanyalah hero lain. Artinya programmer tidak bisa serta-merta ngetik seperti ini terus secara magically si Lisa ini ke heal. Heal dari mana? Dari surga. Nggak bisa. Yang bisa heal hanya hero lain. Gimana itu enaknya tuh? Gimana enaknya tuh? Kita buat di sini. Berarti kalau yang bisa nge-heal itu hanya hero lain, berarti selain damage, hero punya atribut healing power. Paham? Kita set healing powernya. Misalnya this healing power sama dengan 15. Tanggung amat Pak 15 ya, terserah saya lah. Defaultnya desain gamenya gimana? Healing power 15. Besaran Pak, ya sudah saya buat jadi 10. Pak sama dengan damage-nya, nggak apa-apa lah. Serah ya. Kalian banyakan protes nih. Berarti ketika buat copy constructor, kita copy juga healing powernya. Kalau misalnya ada kelas yang dia memang healer Pak, jadi healing powernya lebih besar. Oke, berarti dibikin apa ini? Kita buat setter healing power. Generate setter untuk healing power. Kita buat player 2 set healing power jadi 20. Jadi 15. Jadi si Lisa ini healing powernya 15. Ini kita remove dulu ya biar nggak distracting ya. Ini set nama kok dibiarin Pak, biarin lah. Biar hero-nya bisa ganti-ganti nama nanti suatu saat bosan mungkin sama namanya ya. Maaf, saya batuk. Oke. Gimana tadi aturannya? Diatur supaya si hero cuma bisa ya. New. Kita atur supaya hero gambarnya jadi error. Kita atur supaya hero ini kan punya atribut HP ya. Atribut ini private ya kan. Ya. HP ini pintu masuknya take damage. Ya. Kemudian dia bisa dapat heal. Ya kan? Kita maunya dapat healnya ini dari hero lain atau sesama hero. Berarti kalau misalkan ada 2 hero, ya kan? Hero ini saya mau dapat heal. Ya. Berarti hero yang satunya ini harus punya method untuk memberikan heal, bener nggak? Jadi bisa give heal. Give heal yang masuk ke dalam value-nya dapat heal. Sampai sini jelas. Jadi di sini bisa ada give heal. Give heal senilai berapa? Nilainya ini
sesuai dengan atribut healing power. Healing power ya, terserah lah ya. Ini dia nih. Set, di sini. Gambarnya paham, walaupun jelek. Paham ya? Paham, Pak. Paham ya? Sekarang kita praktekkan gambar tadi. Sorry. Berarti kita punya public access method. Oh ya, karena yang bisa nge-heal cuma hero lain, berarti public access method dapat heal ini terpaksa kita private kan. Nah, jadi sekarang sudah tidak bisa lagi kita panggil di sini, misalnya player 2 dapat heal, hilang, nggak ada. Hilang. Ya. Kenapa? Sudah kita rubah jadi private. Artinya, method untuk dapat heal ini hanya bisa dipanggil oleh class hero, tidak bisa dipanggil oleh class main. Berarti di sini kita buat di sini public void give heal. Ya. Kira-kira kita mau give heal ke siapa? Teman, Pak. Teman kan? Teman itu apa? Objek apa? Objek bertipe apa? Hero. Nanti kita ketik di sini hero. Kita kasih nama target. Nah, jadi sekarang kita sudah buat suatu public access method bernama give heal yang menerima argumen berupa temennya hero lain target. Nah, berarti gimana nih logikanya nih? Hero kita punya healing power tadi kan? Hero kita punya healing power yang akan di give heal ke hero lain yang akan dapat heal. Nah, jadi kita disulis di sinilah hero lain tadi yaitu si target dapat heal senilai this healing power. Paham tidak? Paham? Dengan begini, kita sudah mengatur gak bisa dapat healing dari surga, tapi yang bisa nge-heal cuman hero lain. Jadi kita bisa di sini kita lihat nih, player 2 give heal ke player 1. Nah, jadi si player 2 give heal ke player 1. Nah, yang mana tadi? Nah, jadi kita run Johnny disembuhkan sebesar 15. Oh iya, player 1 train hero run. Sampai sini ada pertanyaan? Semua bisa ngikutin? Atau Pak saya ngantuk jadi nggak jelas? Gak apa-apa. Kalau ada yang nggak jelas boleh tanya. Namanya juga praktikum, ini kan? Oke, kasih pesan nih. Ada pesannya ini, give heal-nya. Kasih pesan nih. System out. Yang nyembuhkan kita ya.
List nama plus mencoba menyembuhkan. Nama target siapa? Target nama. Plus sebesar. Tuh. Pak, kok ini duluan baru ini? Kebalik. Ya udah, pesannya di atas, perintahnya di bawah. Oke. Jadi sekarang Lisa mencoba menyembuhkan Joni sebesar 15, Joni disembuhkan sebesar 5. Sampai sini ada yang masih kesasar mengenai private, public access method, copy constructor, kemudian membuat public access method yang menerima argumen objek lain, ya kan? Kemudian membuat private access method sehingga method ini tidak bisa dipanggil oleh main program atau kelas lain, ya kan? Method dapat heal ini sekarang hanya bisa dipanggil oleh give heal. Satu-satunya yang bisa memberi, satu-satunya cara untuk mengubah. Oke, maaf saya ulangi. Jadi sekarang HP ini bersifat private dan satu-satunya pintu masuk untuk menambah HP adalah dengan cara disembuhkan oleh hero lain. Nah, Pak, kalau bukan game, prakteknya gimana? Misalnya kan kalian punya bank gitu ya. Kemudian ada saldo tabungan. Satu-satunya cara nambah saldo itu dengan cara setor deposit. Nah, bisa nggak saldo itu bertambah karena saldo itu sendiri? Bisa, namanya bunga ya kan? Nah, satu-satunya yang bisa ngasih bunga ya saldo itu sendiri gitu, paham ya? Bunganya kan si saldo. Jadi nggak bisa sembarangan tiba-tiba ada orang ngasih bunga dari surga senilai 2.000 gitu. 2.000 dikit amat ya, 2 juta gitu. Tiba-tiba dapat bunga 2 juta. Seneng ya? Seneng lah. Jadi nggak bisa set bunga 2 juta, nggak bisa. Bunganya hanya kita buat supaya metodenya hanya bisa diakses oleh kelas yang sama. Dengan ini kita sudah hidden informasi HP ini, kita hidden di balik pintu-pintu dapat heal, give heal, take damage. Oke. Kalau sudah ngerti, latihan. Ya. Latihannya kira-kira apa? Saya buka. Oke. Nah, itu bala method dapat heal agar tidak heal di MetXP. Ini tugasnya ya. Apakah ada pertanyaan mengenai tugas ini? Mana nih anaknya nih? Ini ya. Pak. Itu cuma perlu bikin hero saja, nggak perlu bikin main kan? Hero aja. Hero aja ya. Ya. Mainnya kamu pakai buat nyoba-nyoba hero-mu jalan nggak? Terima kasih Pak. Ya. Jadi sekarang saya kasih tugasnya itu adalah kita ubah method dapat heal agar tidak bisa heal melebihi max HP. Jadi kalau misalnya tadi Joni kan 80/100, di heal 25 nggak bisa. Healnya yang masuk cuman 20. Ya. Jadi nanti
mencoba menyembuhkan sebesar 25 tapi disembuhkannya sebesar 20. Paham ya? Jadi kan makanya ada dua pesan yang berbeda ya, mencoba menyembuhkan sama disembuhkan sebesar. Jadi saya coba sembuhkan sebesar 25, masuknya 20. Kenapa? Karena kalau 25 melebihi dari max HP-nya si Johnny. Kemudian itu yang baru pertama nih. Yang tugas kedua yang lebih besar adalah buatlah public access method. Sekarang perlakukanlah seperti pendamage tadi ya. Player bisa menyerang player lain dan menerima damage dari player. Buat method menyerang player yang memanggil method menerima damage. Kemudian di dalam method menerima damage, misalkan HP player mencapai 0 atau kurang, keluar pesan, Johnny meninggal. Rest in peace Johnny 2022. Sampai sini cukup jelas ya. Oke, saya kasih waktu 30 menit untuk latihan. Saya buka di FPT. Ini Kak mau nanya, Ya, buat play yang menyerang play yang lain ini metodenya namanya boleh beda ya, relevan tadi. ya terserah. Tadi kan sudah ada take damage, mau give damage, mau menyerang, mau apa terserah kamu lah. Pokoknya jelas bahwa itu adalah method untuk memberi damage ke player lain. Playernya bisa menerima damage dari player lain tadi. Jadi method yang memberi damage akan memanggil method menerima damage di player lain. Oke, makasih Pak. Mm-mm. Oh iya, kalian kalau nge-submit file, jangan form submissionnya tuh di refresh, nanti ke submit lagi kalau di refresh. Kalian buka setelah nge-submit sukses, kalian buka file grupnya, jangan di refresh form submissionnya. Karena ada yang gitu, di refresh kok ngirim lagi jadinya. Yang lamanya malah ketimpa, terus jadinya late. Oke, soalnya ada di FPetra ya, sudah saya berikan ya. Soalnya apa namanya? Tempat mengumpulkannya sudah saya tulis di FPetra. Lekturnya Alberto Anditya, tugas kelas praktikum, tugas kelas 3 gitu. Itu main Java-nya nggak usah dikumpulkan karena sekaligus membiasakan ya. Maksudnya untuk mengetahui bahwa enkapsulasinya sama metodenya itu jalan, itu harusnya dengan kelasnya itu saja yang kalian kumpulkan itu sudah jelas bahwa itu benar atau salah. Paham nggak? Jadi kalau enkapsulasi sama public access methods-nya itu benar, nah nanti kalau kalian kerja dalam tim gitu ya, kalian kan cuma ngasih kelasnya aja ke temen. Nah, kemudian temennya itu akan dari kelas kalian ini tahu bahwa pintu masuk keluarnya untuk atribut-atribut ini di mana gitu ya, dan dia bisa pakai gitu. Jadi kelas itu siap pakai, tidak perlu ditemani oleh main untuk bisa jalan. Jadi mainnya itu cuma gini-gini aja.
untuk jalan, nggak perlu apa istilahnya, kelas itu tanpa main program itu kelas ini sudah bisa menjalankan fungsinya sebenarnya. Itu paham ya maksud saya? Paham ya? Dia self sufficient, sudah ada untuk healnya, sudah ada untuk damage-nya gitu. Tinggal dipakai saja oleh programmer lain yang mendesain gamenya atau membuat program gamenya itu sendiri gitu. Baik, waktu ngumpulin waktu untuk tugasnya sudah selesai ya. Sekarang kita waktunya untuk persiapan PR. Untuk PR ya, untuk PR saya mau buka PR-nya. Nah, ini PR-nya ya. Jadi PR-nya diketahui class monster, dimana class monster ini dia punya nama, HP, XP value, dan ini ada yang boolean hidup. Nah, hidup ini adalah boolean value yang menyatakan si monster ini hidup apa enggak gitu ya jelasnya ya. Nah, kalau kita punya suatu boolean value ya, public access methodnya biasanya namanya is ya. Jadi ini getter untuk si hidup ini, paham ya? Jadi public boolean is hidup. Nah, ini adalah getternya. Pak, kenapa susah pakai getter ya? Balik lagi, kalau nggak pakai getter, kalau ini dibuat public, nanti monsternya tiba-tiba monster hidup sama dengan false, mati gitu. Dibuat di main program ada yang buat gitu, bug, jadi monsternya mati semua ya. Jadi ini getter. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau masukkan ini sebagai if gitu, if is hidup, bisa gitu ya, paham ya? Ini secara apa namanya itu, secara realita penggunaan method is hidup ini berfungsi sama dengan atribut hidupnya, tapi bedanya dia hanya mereturn atributnya aja, jadi tidak merubah. Jadi kamu nggak bisa ngeset is hidup false gitu, nggak bisa ya. Kalau dipanggil is hidup pasti value-nya sama dengan si hidup ini, jadi hanya nge-get aja. Ini jelas ya? Jelas ya, getter untuk boolean jelas ya. Nah, kemudian PR-nya, buatlah constructor dan copy constructor pada class monster ya. Lalu buatlah public access method agar player bisa menyerang monster dan monster bisa menerima damage dari player. Artinya apa nih? Berarti di player ada public access method untuk menyerang yang argumennya adalah monster, objek bertipe monster ya, jelas ya. Kemudian monster ada public access method take damage kan, kayak hero tadi gitu ya. Kemudian apabila HP monster habis, monster meninggal. Jadi kali ini kita buat HP monster habis, monster meninggal. Monster meninggal ini apa yang dilakukan ketika monster meninggal? Dia akan mengubah value hidup ini jadi false. Paham ya? Nah, kemudian saat value hidup ini berubah menjadi false atau ketika monster ini meninggal, akan memberi XP kepada player yang membunuhnya. Gimana nih caranya? Kan di hero ini ada XP ya. Nah, XP-nya ini akan bertambah ketika dia membunuh monster. Nah, cara mempraktekannya dalam class main, buat objek player baru, nama dari inputan keyboard. Buatlah objek monster 1, di copy jadi monster 2 dan monster 3. Buatlah input keyboard untuk player menyerang monster 1. Jadi misalnya pencet A untuk serang monster, A serang monster.
Input keyboard ini bisa diulangi dalam program ini sampai monster 1 meninggal. Ketika monster 1 meninggal tidak dapat serang lagi. Dan seperti tadi kita bilang, secara otomatis karena kita sudah buat di dalam kelas monster ini suatu method, ketika monster ini meninggal, maka player yang membunuhnya dapat XP. Oke. Paham ya? Gimana ini caranya? Gimana nih anaknya? Tuh ya. Pasti ada berbagai macam cara kalian mengerjakan ini, tapi minggu depan saya akan review lagi. Minggu depan saya akan coba kasih solusi yang paling enak untuk kasus ini, yang secara OOP paling logis atau paling kayak istilahnya paling baik secara desain. Oke. Yang dikumpulkan, sekali lagi yang dikumpulkan, kumpulkan zip ya. Bukan zip ya, kumpulkan zip ya, zip dari folder proyek lagi. Tahu kan maksudnya? Jadi ini yang di zip, ini di zip, nah ini di zip ya. Nih siapa tahu ada yang mau screenshot atau apa. Meskipun saya buat ininya ya. Saya buat fptranya dulu. R. Open now sampai next week. Oke, saya sudah buat file grupnya di praktikum PBOC. Baik, ada pertanyaan? Pak, kalau saya mau menambah variabel di kelas monster apakah boleh? Kalau memang dirasa perlu kamu untuk programmu jalan ya coba aja buat. Gak apa-apa. Pak, halo. Ya. Untuk monster 2 sama monster 3-nya diapain ya, Pak? Apa setelah monster 1 mati terus penyerang nomor 2 sama 3 gitu? Sebetulnya nggak saya suruh sih. Monster 2-3-nya ini cuma buat copy constructor aja karena kemarin banyak yang masih salah bikin copy constructor gitu loh. Oh, jadi cukup. Yang lalu PR yang lalu tuh yang bikin copy constructor tuh masih banyak yang salah, jadi sekarang saya coba lagi. Bener nggak sekarang bikin copy constructor gitu. Oke, Pak. Berarti cukup untuk monster 1 aja ya. Terima kasih, Pak. Atau mau dibuat targetnya bisa boleh pilih. Nah, jangan susah. belum sampai situ. Tenang. Kalau mau dibuat targetnya bisa pilih, kalian harus bikin array dari objek ini. Monsternya ada berapa, arraynya harus dipilih gitu. Itu nggak sekarang, masih lama ya. Tenang, sabar.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup dulu kelasnya. Ya. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup dulu kelasnya. Sampai di sini, terima kasih. Jangan lupa PR-nya dikerjakan ya. Nanti rekamannya saya upload di YouTube. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Makasih, Bang. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Terima kasih Pak.